Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah dan selalu dalam mendapatkan rahmat Allah. Perkenalkan, nama saya Dr. Kemal Imran. Saat ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan neurologis, yaitu tentang pemeriksaan sensorik, ekstroseptif, proprioseptif, maupun diskriminatif. Adapun tujuan untuk pemeriksaan ini adalah untuk membedakan apakah kelainan tersebut adalah karena pengaruh kelainan di sistem saraf pusat ataukah karena sistem saraf tepi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita akan memulai contoh pemeriksaan sensorik tersebut. Dalam memeriksa sensorik, yang pertama sekali kita mesti membedakan antara sisi kiri ataupun sisi kanan. Yang pertama sekali adalah sensorik tentang ekstroseptif. Ekstroseptif itu adalah mengenai sensorik raba. Kita bisa melakukannya dengan memeriksakan dengan kapas yang ujungnya kita kecilkan atau dilancipkan. Dan kita meminta pasien untuk menutup matanya. Ini terasa? Ini terasa? Sama tidak kiri kanan? Sama, baik. Ini tutup lagi matanya. Ini terasa? Ini terasa? Sama rasanya? Sama. Kiri kanan, baik. Sekarang di kaki, coba relax. Ya, tetap. Ini terasa? Ini terasa? Sama kiri kanan? Sama. Oke. Jadi kita mesti menilai antara sisi kiri ataupun sisi kanan, atas ataupun bawah. Dengan itu kita tentu bisa menentukan lokasi kelainannya di mana. Apakah di sebelah hemisfer kiri ataukah di sebelah hemisfer kanan, ataukah sesuai dengan dermatom sensoriknya, yaitu di medula spinalis. Itu yang tadi. Yang kedua adalah mengenai rasa nyeri. Kita bisa menggunakan sesuatu yang lancip, apakah itu tusuk gigi ataupun jarum pentul, tetapi janganlah menggunakan jarum suntik karena bisa mencederai pasien. Baik, tutup matanya lagi. Ini tajam? Ada rasa tajam? Ada. Baik, ini ada rasa tajam? Ada. Sama? Sama, baik. Yang ini ada rasa tajam? Ada. Baik. Ini ada rasa tajam? Ada. Sama rasanya? Sama masih. Baik. Yang ini ada rasa tajam? Ada. Baik. Ini ada rasa tajam. Baik, sama? Sama. Oke. Nah, jadi kita mesti mengusahakan agar pasien itu tidak melihat ke alat pemeriksa agar hasil ataupun jawabannya itu seobjektif mungkin. Baik, sekarang bandingkan lagi. Ini tajam? Iya. Tajam. Sama yang ini mana yang lebih tajam? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Baik. Jadi kadang kita juga mesti membandingkan antara yang tajam dengan yang bagian yang tumpul dari jarum yang kita gunakan. Baik, itu tentang rasa nyeri, masih ekstroseptif. Satu lagi adalah perbedaan suhu, panas dan dingin. Baik. Ya. Tutup lagi matanya. Jadi kita menggunakan adalah dengan menggunakan tabung reaksi, yaitu dengan diisi dengan air es dan air yang hangat. Ya, jangan terlalu panas karena bisa membuat luka pada kulit pasien. Ya, baik. Ini dingin? Dingin. Baik, sama ini? Dingin. Sama dinginnya? Sama. Baik, ya. Ini dingin? Iya, dingin. Baik. Ini dingin? Dingin. Sama? Sama. Dinginnya? Oke, baik. Ini dingin? Dingin. Sama ini? Dingin. Sama dinginnya? Sama. Baik. Sekarang perhatikan. Antara ini, tangan, dan kaki, sama tidak dinginnya? Sama. Sama ya? Baik. Sekarang kita menggunakan air yang hangat. Kita gunakan ya. Ini terasa hangat, Mas? Hangat. Hangat? Oke. Sama ini? Terasa. Hangat juga? Hangat. Sama tidak kiri kanan? Sama. Sama, baik. Baik, yang ini hangat? Hangat. Ini hangat? Hangat. Hangat, baik. Oke. Baik, antara ini hangat dengan ini? Sama. Sama hangatnya? Oke, baik.
Itu tadi adalah tentang suhu. Sekarang kita mengenai proprioseptif. Proprioseptif itu adalah mengenai gerak arah anggota tubuh, ekstremitas, ataupun ujung-ujung jari, ya tanpa pasien melihat kemana ditujukan. Yang bisa kita ambil adalah jari, baik itu jari ketiga ataupun jari kedua, baik itu di ekstremitas atas ataupun di ekstremitas bawah. Dan usahakan ini jangan menyentuh, pemeriksa tidak sampai menyentuh jari lainnya, sehingga tidak memberikan arah kepada pasien. Ini tujuannya ke arah gerakannya kemana? Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Baik, ini ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Baik, ini ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Ini ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas. Ini? Ke bawah. Oke, baik. Jika ada kelainan pada pasien tersebut, tentu kita bisa tahu di mana letak kelainannya. Apakah dia terlibat pada bagian medula spinalis di kolumna dorsalis atau tidak. Ya, pada penyakit-penyakit tertentu, pasien itu tidak bisa membedakan kemana arah gerakan tersebut. Sekarang mengenai pemeriksaan proprioseptif yang lainnya, yaitu adalah dengan getar. Rasa getar yang kita berikan pada tulang-tulang pasien. Pasien disuruh untuk merasakan apakah ada getaran atau tidak. Kita menggunakan biasanya garpu tala. Garpu tala terus kita tempelkan pada tulang-tulang atau bagian-bagian yang keras daripada pasien. Baik, Mas, tutup lagi matanya. Tuh. Terasa getar? Terasa. Baik. Sekarang bandingkan dengan yang sebelahnya. Ada yang getar? Terasa getar. Getar. Sama tidak kiri kanan? Sama. Ya. Bisa di ekstremitas atas, bisa juga kita letakkan pada ekstremitas bawah. Ya. Terasa? Terasa. Baik. Sekarang terasa? Terasa. Oke, baik. Ya, itu adalah proprioseptif. Pemeriksaan sensorik yang ketiga adalah pemeriksaan diskriminatif, yaitu kita memberikan tulisan pada tapak tangan atau punggung, dan pasien mesti bisa membedakan atau menyebutkan huruf apa yang diberikan itu. Baik, ya, oke, baik, Mas. Ini huruf apa? S. Baik, ini angka berapa? 5. Baik, ini huruf apa? I. I. Baik, itu adalah mengenal huruf gramestesia. Kemudian kita membedakan mengenai topognosia. Topognosia adalah pasien tetap tidak melihat, kita menaruhnya anggota gerak pada tempat yang tidak dilihat oleh pasien, dan pasien suruh menunjukkan anggota tubuhnya, baik itu dengan ibu jari atau jari yang lainnya. Oke, coba sekarang Mas tunjukkan ibu jari yang kanan. Bagus, sekarang bisa menunjukkan di mana jari kelingkingnya. Iya, baik. Itu dia topognosia. Kemudian kita memberikan juga untuk membedakan mana yang lebih berat. Itu juga adalah suatu pemeriksaan diskriminatif. Baik, ya, Mas. Oke. Tanpa melihat besar kecilnya benda, pasien mesti bisa membedakan mana yang lebih berat. Dengan ini, ya, dengan ini coba rasakan mana yang lebih berat. Coba bedakan mana yang lebih berat. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Baik, baik. Coba lagi. Ya, ini. Baik. Ini dengan ini mana yang lebih berat? Sebelah kanan. Oke, baik. Jadi demikianlah pemeriksaan tentang sensorik. Ada satu lagi pemeriksaan tentang ekstroseptif, yaitu dengan raba, tetapi sesuai dengan dermatoma. Yang perlu kita bedakan, kita sebagai tanda yang mudah adalah
ketika di papilla mame itu adalah sesuai dengan dermatom torakal 4. Umbilikal itu adalah sesuai dengan dermatom torakal 10. Di paha ini adalah lumbal 2. Dan di ujung ibu kaki ini adalah sakral 1. Jadi kalau kita mesti membedakan di mana perubahan rasa atau sensorik, kita bisa menentukan di mana lokasinya. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan juga dengan ujung kapas yang dilancipkan, ya, kita membuka baju pasien, kita minta izin, kemudian dibuka semua pakaiannya, kita melakukan pemeriksaan di manakah letak perbedaan rasa. Kita mulai dari atas, yaitu torakal 1 sampai ke bawah, ya, sampai ke torakal 10. Di mana pasien ini bisa merasakan perbedaan atas dan bawah. Baik Mas ya, ini coba. Ini terasa? Terasa? Masih sama? Sama? Demikian sampai ke bawah sampai pasien merasakan di mana ada perbedaan. Jika ada kelainan pada medula spinalis di level berapa, tentu kita bisa menentukan. Kalau pasien tersebut mulai berkurang rasanya, tentu kita bisa membedakan atau kita bisa menentukan di mana letak kelainan tersebut. Baiklah, sudah kita tunjukkan tadi bagaimana cara pemeriksaan sensorik. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan bisa menjadi kemudahan bagi kita dalam memberikan pelayanan terhadap pasien. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.